Oke, selamat datang kembali ke video tutorial SAP 2000 untuk perencanaan jembatan. Kali ini kita akan mulai mendefinisikan material. Kita pergi ke opsi define, lalu materials. Lalu di sini sudah ada material yang didefinisikan oleh SAP, langsung kita hiraukan saja ya. Kita ke add new material, lalu untuk region ini kita pilih tempat material ini, tempat standar untuk material kita, umumnya kita pilih United States. Lalu material type kita pilih steel sesuai di modul ya. Lalu standar ini kita ganti ke user. Oke. Setelah itu kita menetapkan nama dari material ya. Kita tetapkan namanya BJ55. Di sini juga sama, kita tetapkan nama dari mutu tulangannya, mutu dari wajahnya. Lalu di berat jenis kita ganti satuannya sesuai yang ditentukan ya, KG FM. Kita ganti menjadi 7850. Lalu di sini dalam mengatur parameter isotropic property data dan other properties for stream material ini kita ganti ke satuan MPa. MPa ini kalau dalam satuan ini itu Newton milimeter, karena MPa itu satuannya adalah Newton per milimeter persegi. Jadi kita ganti menjadi Newton milimeter C, lalu kita sesuaikan seperti ini. Modulus of elasticity ini diisi modulus elastisitas baja 200.000. Lalu Poisson ratio 0,3. Coefficient of thermal expansion ini tidak perlu. Lalu minimum kuat leleh minimum ini kita isi 410. Minimum kuat leleh, kuat putus minimum kita isi 550. Lalu kita samakan dengan kuat leleh minimum jika ingin mendesain yang aman, namun jika ingin mendesain yang agak ekonomis meskipun belum tentu sesuai dengan lapangan, kita bisa kali dengan 1,1. Tapi untuk secara konservatif kita samakan dengan minimum saja. Lalu jika sudah semua kita klik OK. Oke, jadi material yang perlu kita definisikan cuma ini ya, BJ55 ini ya. Jika sudah kita klik OK. Lalu selanjutnya kita mulai mendefinisikan penampang kita. Kita ke frame. Jadi kita ke define section, lalu frame, lalu kita pilih add new. Ini property type ini kita ganti ke steel atau build up ya. Build up bisa, steel bisa, tapi untuk perencanaan ini kita bisa menggunakan steel. Lalu kita pilih white flange ini, kita ganti sesuai ukuran ini. Ukuran dalam modul ini itu menggunakan satuan milimeter ya. Jadi pastikan satuan di pojok kanan bawah ini adalah milimeter.
Jadi sebelumnya kita cancel dulu, kita ganti satuannya menjadi mm, lalu kita kembali ke define section properties, lalu frame section, add property, lalu white flange. Lalu kita samakan saja ini dengan modul. Jadi pertama gelagar memanjang, IC 400. Jadi ini adalah tinggi total dari penampang, kita isi 400. Ini adalah lebar sayap atas, kita isi 400 juga. Lalu ini adalah tebal sayap atas, kita isi 21. Ini tebal badan, kita isi 13. Lalu ini lebar sayap bawah, kita isi 400. Ini adalah tebal sayap bawah, kita isi sama dengan tebal sayap atas 21. Lalu fillet radius ini tidak perlu kita isi. Lalu material ini kita ganti ke material yang sudah kita definisikan tadi, BJ55. Property modifier tidak perlu diatur. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK. Sebenarnya bisa mendefinisikan seluruh penampang ini satu persatu lewat add new property, tapi akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu kita akan menggunakan interactive database saja. Jadi kita ke edit, lalu interactive database editing, lalu ke property definition, frame section definition. Maaf, bisa lihat dulu ya. Oh ya, jadi itu tadi ya, ke edit, interactive database editing, ke property definition, frame section properties, lalu ke frame section properties 01 general ini. Oke. Lalu setelah ini kita langsung enter saja. Atau kita bisa, jadi kita send table to Excel ini, Excel, lalu send table to Excel. Maka kita akan diarahkan langsung ke Excel. Tunggu sebentar ya, ini masih loading karena memang lama. Jadi Excel tidak langsung muncul, tapi akan ada Excel yang terbuka di sini. Maka kita hanya perlu mengisikan nama penampang, material, bentuk, lalu tinggi penampang, lebar sayap atas, lebar sayap bawah, tebal sayap atas, tebal badan, dan tebal sayap bawah. Oke, jadi langsung saja kita isi sesuai di modul. Gelagar melintang sama setelah itu rangka atas, setelah itu rangka bawah sama seperti rangka atas, jadi langsung kita copy saja ini,
berarti namanya model rangka bawah. Kalau rangka diagonal lalu kita kopas saja. Jika ini semua sudah didefinisikan, kita kopas ke sini. Jika dirasa semua sudah sesuai, sudah didefinisikan, maka kita kembali ke sub, lalu kita ke objek Excel, lalu retrieve table from Excel ini. Maka yang sudah didefinisikan di Excel tadi itu akan otomatis masuk ke sub. Kita pilih apply to model, lalu kita pilih done. Maka jika kita cek ke define section properties lalu frame section ini, tempat kita mendefinisikan penampang tadi, kita sudah mendapatkan semua penampang yang kita perlu definisikan. Seperti gelagar memanjang ini tadi pertama kali kita definisikan, lalu gelagar bintang sudah sesuai. Rangka diagonal, rangka atas, rangka bawah. Jadi untuk perencanaan dengan penampang yang sangat banyak itu, ini akan bisa lebih mudah dalam mendefinisikan penampang daripada nanti harus mendefinisikan satu persatu. Itu akan memakan waktu yang sangat lama. Oke, jika sudah sesuai, jadi itu ya untuk pendefinisian material dan penampang kita cukupkan dahulu untuk video kali ini. Kita akan lanjut ke permodelan rangka di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.